Nominasi penghargaan terbaik di Indonesia Super League musim 2025-2026 sudah dirilis guys. Ada 5 nominasi untuk musim ini. Yang pertama tentu saja nominasi pemain terbaik. Kemudian yang kedua nominasi pemain muda terbaik. Ketiga, nominasi kiper terbaik guys. Kemudian keempat, ada nominasi pelatih terbaik. Dan yang terakhir, nominasi gol terbaik di musim 2025-2026. Walaupun memang satu pekan lagi atau sekarang di Indonesia Super League itu menyisakan satu pekan ya, dan musimnya akan selesai. Dan juga di pekan ke-34 ini adalah pekan yang sangat-sangat keren, bahkan lebih keren dari Premier League. Kenapa? Karena penentuan juara Liga Indonesia itu ada di pekan terakhir ya. Kalau di English Premier League itu di pekan ke-37, menyisakan satu pekan sudah ada tim yang berhasil mengunci gelar juara, yaitu Arsenal ya. Setelah beberapa tahun runner up, akhirnya Arsenal berhasil menjuarai English Premier League. Dan juga selama sudah puasa selama 20 tahun, akhirnya mereka buka puasa. Namun berbeda di Indonesia Super League, di mana persaingannya lebih ketat lagi. Kenapa? Karena hingga pekan terakhir itu belum ada satu tim pun yang berhasil mengunci gelar juara, walaupun hanya ada 2 kandidat, yaitu Persib Bandung dan juga Borneo FC, yang akan masih berjuang hingga titik akhir guys, di mana Persib Bandung hanya membutuhkan satu hasil imbang atau membutuhkan hasil imbang saja di laga terakhir. Mereka bisa menentukan gelar juara atau bisa menjadi juara di musim ini dan juga juara 3 kali berturut-turut guys ya. Untuk Borneo sendiri, Borneo harus mengharapkan Persib Bandung kalah guys ya, harus mengharapkan Persib Bandung kalah dan juga mereka harus menang baru mereka bisa menjadi juaranya. Nah, berhubung Indonesia Super League yang sudah ada di ujung musimnya, kemudian juga penentuan juara akan tersaji nanti di pekan ke-34. Tentunya sebelum hal itu terjadi, nominasi sudah harus dirilis untuk nominasi pencapaian individual para pemain, karena nominasi ini kemudian hasilnya juga akan diumumkan berbarengan dengan penyerahan trofi kepada klub yang berhasil menjuarai Liga Indonesia di musim ini guys. Kita bahas dari nominasi yang pertama dulu, yaitu nominasi pemain terbaik Indonesia Super League 2025-2026. Ada 5 pemain yang sudah resmi ya memiliki peluang paling besar menjadi pemain terbaik di musim ini guys. Yang pertama tentu saja ada The Magician ya, The Magician dari Borneo FC, yaitu Mariano Peralta. Kemudian yang kedua ada back paling tangguh di musim ini, yaitu ada Federico Barba. Kemudian yang ketiga ada Juan Villa dari Borneo FC, dan yang keempat ada Beckham Putra dari Persib Bandung, dan yang terakhir ada Alano ya dari Persija Jakarta guys. Ini ada 5 pemain yang unik banget, dimana 5 pemain ini merupakan pemain yang membela klub di 3 besar klasemen di musim ini, yaitu Persib Bandung, Borneo dan juga Persija Jakarta. Borneo FC berhasil mengirimkan atau berhasil dipilih pemainnya 2 ya, Juan Villa dan juga Mariano Peralta. Kemudian Persib juga ada 2 nama pemainnya yang masuk ke nominasi pemain terbaik, ada Beckham Putra dan juga ada Federico Barba. Kemudian yang terakhir Persija ada 1 pemainnya yang masuk ke nominasi 5 besar pemain terbaik di musim ini, yaitu Alano guys. Ini unik banget. Kenapa? Karena banyak sekali perdebatan ketika nama-nama pemain ini sudah dirilis oleh pihak I-League ya, karena banyak sekali yang merasa ada yang tidak pantas, ada yang lebih pantas, ada yang juga harusnya ini yang menang, harusnya hanya ada 2 pemain yang dinominasikan dan juga sebagainya guys. Salah satunya itu ada Tom Haye, kenapa tidak dimasukkan sebagai nominasi pemain terbaik. Kemudian ada juga CDB ya. Nah, CDB itu kan kita tahu dia pemain yang sangat bener-bener keren banget, produktif banget, gacor parah ya. CDB itu pemainnya Bayangkara FC. Nah, untuk CDB mungkin gue tahu alasannya kenapa, karena memang CDB itu kan bermain di Indonesia Super League itu baru setengah putaran ya. Dia datang di awal putaran kedua di bursa transfer Februari kemarin ya, dipinjamkan dari JDT ya, dan dia membela Bayangkara FC. Walaupun dia hebat banget, bermain hanya 1 musim, namun dia hampir mengejar top scorer ya, di papan top scorer dia itu kalau nggak salah di urutan ke-5 kalau nggak salah dengan 14 atau 15 gol gitu guys. Itu baru di
setengah putaran bermain di sini. Bayangkan jika si Dibe dari awal itu sudah datang, dari awal musim itu sudah datang membela Bayangkara, mungkin dia akan menjadi top scorer di musim ini dan mungkin juga dia menjadi pemain terbaik ya. Namun karena dia hanya bermain setengah putaran, jadi tidak, menurut gue sih walaupun memang pencapaiannya bagus di putaran kedua, namun ya kurang pantas saja masuk ke daftar ataupun dinominasikan sebagai pemain terbaik di musim ini, karena tentunya yang masuk ke sini itu harus full bermain ya dari musim pertama hingga musim akhir, hingga akhir musim gitu guys ya. Untuk kelima nama ini tentu saja netizen sudah ikut memvoting juga, tapi votingnya itu dari kolom komentar ya. Banyak yang menganggap jika hanya ada dua pemain yang pantas, siapa saja, yaitu Peralta dan juga Barba, karena statistik dari kedua pemain ini itu sangat unik, dan juga karena dua pemain ini merupakan dua pemain yang apa ya, perannya atau posisinya itu berbeda, di mana Peralta itu sebagai penyerang dan Federico Barba itu sebagai ini ya, back ya, center back ya. Nah, catatan Peralta itu merupakan salah satu catatan menurut gua paling subur di musim ini, karena gol dan juga kontribusi assist dan juga golnya itu banyak sekali guys, di mana Peralta berhasil menciptakan 18 gol sedangkan assistnya 13. Nah, untuk Barba sendiri dia dianggap sebagai back paling subur dan juga tampil konsisten ya. Kenapa paling subur? Karena Barba itu berhasil menciptakan 5 gol dan juga 2 assist. Bayangkan kalau gol ya mungkin semua back bisa, karena back itu pasti maju ya untuk corner kick ataupun untuk set piece yang lainnya. Namun Barba itu bisa menciptakan assist, dia itu seperti rasanya back rasa gelandang gitu guys ya. Itulah mengapa banyak netizen yang mengatakan jika ya memang Barba pantas dinominasikan sebagai pemain terbaik. Dan tapi walaupun memang banyak yang menganggap Barba itu pantas untuk masuk nominasi ini, tapi tetap saja para netizen itu lebih berat atau lebih menerima jika Peralta itu menjadi pemain terbaik di musim ini, walaupun banyak yang berat juga ke Barba sih. Namun para netizen itu lebih banyak yang pro ke Peralta gitu guys ya. Andai kata jika Borneo juara ataupun tidak, Peralta itu tetap pantas untuk mendapatkan nominasi pemain terbaik di musim ini. Nah, gimana menurut kalian? Coba tuliskan di kolom komentar guys. Kemudian kita ke nominasi selanjutnya, ada nominasi pemain muda terbaik ya. Nominasi pemain muda terbaik ini ada Donitri Pamungkas, kemudian ada Rivaldo Pakpahan dari Borneo FC ya, Donitri dari Persija ya. Kemudian ada Cahya Supriyadi dari PSIM Jogja ya. Ini adalah pemain-pemain terbaik kita ya. Kita tahu Donitri Pamungkas sangat disoroti ketika dia membela timnas Indonesia di FIFA Series. Kemudian memang perannya sangat bagus banget, bahkan dia sampai dilirik oleh salah satu klub dari Eropa ya, karena penampilannya di musim ini gitu guys ya. Kemudian Donitri juga bisa mengalahkan ataupun ya bisa mengalahkan untuk mendapatkan tempat ya di fullback kiri Persija Jakarta dari Saint Patinama gitu guys ya. Itulah mengapa dia dinominasikan. Kemudian ada Rivaldo Pakpahan, salah satu pemain muda yang menjadi pilihan utama dari banyaknya pemain asing di Borneo FC, dan juga dia salah satu pemain yang berhasil membawa Borneo FC sejauh ini gitu guys ya. Dan kemudian ada Cahya Supriyadi, kiper muda yang tadinya awal gua ragu dia itu kenapa dipanggil oleh John Herdman ke timnas, tapi setelah gua nontonin penampilannya, lebih tepatnya ketika PSIM Jogja melawan Persib dan juga Persija, dari situ gua percaya dan juga gua sudah menerima jika, dan juga gua sudah apa ya, sudah tahu alasan mengapa John Herdman itu memanggil Cahya Supriyadi ke timnas, karena ini benar-benar kiper bagus banget gitu ya. Kipernya bagus banget untuk Cahya Supriyadi itu sendiri gitu guys. Nah, dari ketiga calon ini ada Donitri, Rivaldo Pakpahan dan juga ada Cahya Supriyadi. Mana pilihan kalian? Coba tuliskan di kolom komentar guys. Kemudian kita next ke nominasi selanjutnya, ada nominasi kiper terbaik di musim ini. Ada 3 nama. Yang pertama Nadeo Argawinata dari Borneo FC, yang kedua ada Cahya Supriyadi dari PSIM Jogja, dan yang terakhir ada Igor Rodriguez dari Persita Tangerang guys. Ada hal unik mengenai nominasi kiper ini, dari ketiga nama kita kehilangan satu nama. Siapa lagi kalau bukan Teja Paku Alam, kipernya Persib Bandung, kiper yang berhasil menyamai rekor dari Paciyo Jaihun selama bertahun-tahun susah dipecahkan, yaitu 17 kali clean sheet ya. Teja sekarang sudah mengoleksi angka yang sama dengan sisa 1 pertandingan. Di pertandingan terakhir, jika Teja berhasil mencetak clean sheet di pertandingan terakhir nanti, dia itu akan menjadi kiper
yang paling banyak clean sheet dalam satu musim sepanjang sejarah Liga Indonesia. Namun catatan tersebut tidak membuat TJ masuk nominasi. Walaupun memang itu tidak adil menurut gua karena TJ wajib harusnya masuk ke nominasi ini. Tapi jika harus memilih siapa yang memenangkan pertandingan, mungkin bukan memenangkan pertandingan dong. Yang mendapatkan nominasinya gua sih lebih setuju ke Nadeo Argawinata karena walaupun clean sheetnya itu tidak lebih banyak dari TJ Pakualam, namun penampilan Nadeo itu di musim ini keren banget ya, banyak save-nya lebih banyak dari udah TJ Pakualam gitu. Namun tetap saja TJ itu pantas untuk masuk ke nominasi, tapi untuk pemenangnya gue sih masih berat ke Nadeo Argawinata. Gimana kalau menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar guys. Kemudian kita next ke nominasi selanjutnya. Ini ada nominasi pelatih terbaik ya. Ada 3 nama yang masuk nominasi ini. Yang pertama ada Fabio Lefundes dari Borneo FC, yang kedua ada Boyan Hodak dari Persib Bandung, dan yang ketiga ada Paul Munster dari Bayangkara FC ya. Fabio Lefundes tampil apik, bagus banget membawa Borneo sejauh ini. Namun dari ketiga nama pelatih ini gua sih langsung saja lah Boyan Hodak pasti. Kenapa ya? Karena dia sudah membuat Liga Indonesia setara Liga Tani loh selama 3 tahun ya, membawa Persib selalu di puncak, dan sekarang OTW 3 tahunnya membela Persib dan OTW 3 trofi ya. Dia itu selalu mendapatkan trofi di 3 tahunnya bersama Persib Bandung, insya Allah jika Persib bisa mengunci gelar juara gitu guys di akhir musim ini ya. Artinya Boyan Hodak itu benar-benar sudah membuat ini guys, sudah membuat Liga Indonesia itu setara Liga Tani gitu ya. Nah gimana menurut kalian? Coba tuliskan di kolom komentar. Dan yang terakhir, nominasi terakhir ada nominasi gol terbaik Super League 2025-2026. Ada 3 nama juga, ada Hoki Caraka, Randy Sanjaya, kemudian Muhammad Iqbal guys ya. Nah kenapa gue tidak bahas terlalu panjang? Karena gue tidak bisa nampilin videonya karena tentu saja copyright ya. Nah, dari ketiga pemain ini, Hoki Caraka dari Persita, kemudian Randy Sanjaya dari Persik Kediri, dan juga ada Muhammad Iqbal dari PSIM Jogja. Nah dari ketiganya coba kalian tulis di kolom komentar siapa yang layak menang, siapa gol paling cantik, paling indah. Coba tuliskan di kolom komentar guys. Dan itulah 5 nominasi yang sudah dirilis oleh I-League di musim ini. Dari 5 nominasi tersebut coba kalian pilih satu persatu per nominasinya. Siapa pilihan kalian dari nominasi pemain terbaik, pemain muda terbaik, kiper terbaik, pelatih terbaik, dan gol terbaik. Coba tuliskan di kolom komentar guys. Dan apakah kalian puas dengan nama-nama pemain yang muncul di nominasikan ini, ataukah ada yang tidak pantas, ataukah ada yang lebih pantas? Coba tuliskan juga di kolom komentar guys ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Nantikan berita seputar sepak bola terupdate hanya di Sliding Tackle guys ya, berita sepak bola dari dalam maupun luar negeri. Terima kasih banyak, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe guys. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.